Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Fir'aun dia melihat bagaimana lautan terbelah, kemudian bagaimana Bani Israel berhasil melewati lautan, dia lihat. Dan ketika dia melihat belahan lautan tersebut bagaikan gunung yang besar, sebenarnya ada rasa ketakutan di dalam hati Fir'aun. Dia takut untuk nyebrang. Ya. Dan dia sudah tahu bahwasanya yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Ya, karena dia tidak pernah melihat ada sihir yang mampu membelah lautan. Gak pernah. Sepanjang dia menjadi raja, ya, dan begitu banyak tukang sihir yang dia miliki, dia tidak pernah melihat ada penyihir sehebat apapun penyihirnya, sehandal apapun penyihirnya. Gak pernah dia melihat ada penyihirnya yang mampu membelah lautan. Maka pada saat itu dia tahu, itu bukan lagi sihir itu. Oleh karena itu ada rasa takut dalam hati Firaun. Nanti jangan-jangan kalau saya lewati ini, ya, Musa pukulkan lagi tongkatnya, lautnya menyatu sehingga saya pun binasa. Ada ketakutan. Ya. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, wa yuqdimu taratan wa yahjamu tarat. Ya. Dia maju mundur, maju mundur. Ini Firaun. Ada ketakutan. Namun sebagaimana sebelumnya telah kita sampaikan, meskipun dia ada ketakutan, namun dia dikalahkan oleh gengsinya. Dia telah mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, malu kalau seandainya Tuhan terlihat rasa takutnya, malu. Ya, dia sudah terlanjur mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga dia perlu menjaga gengsinya itu. Bahkan saking gengsinya dia mengatakan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan, unzuru kaifan hasal al-bahru li. Wahai para pengikutku, kata Fir'aun, lihat bagaimana lautan itu terbelah. Lautan itu terbelah untuk menyambut aku. Liudrika abidil abiqina min yadi al-kharijina an ta'ati wa baladi. Supaya aku bisa menangkap budak-budak yang kabur itu. Ya, lautan itu tahu aku akan datang, makanya dia terbelah. Coba gengsinya Fir'aun ini. Ya. Dia sudah takut sebenarnya, akan tetapi dia dikalahkan oleh gengsinya. Bahkan saking gengsinya, ya, dia juga masih tetap jumawa, masih tetap angkuh, sombong. Dia mengatakan, lihat, lautan itu terbelah untuk menyambutku, supaya aku dengan mudah liudrika abidi al-abiqina min yadi, supaya aku dengan mudah menangkap budak-budak yang kabur itu. Ya, akhirnya Fir'aun pun maju nekat dan diikuti oleh bala tentaranya. Ketika mereka sudah di tengah, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya, sehingga tenggelamlah Fir'aun la'natullahi alaih dan bala tentaranya. Ya. Jadi gengsi itu terkadang kurang baik, ya. Bisa mencelakakan seseorang. Ya. Ada seseorang dia berbuat salah kepada temannya, namun gengsi dia untuk minta maaf. Padahal dia tahu dia yang salah. Gengsi dia untuk minta maaf. Sehingga selama-lamanya dia menanggung dosa. Ya, pada hari kiamat, dia pun akhirnya harus merelakan pahalanya untuk dia berikan kepada orang yang pernah dia sakiti. Gara-gara di dunia dia gengsi untuk meminta maaf. Makanya sekali lagi gengsi ini terkadang harus disingkirkan. Ya, gengsi yang mencelakakan Fir'aun dahulu. Begitu pula gengsi juga yang mencelakakan sebagian orang. Dia telah menzolimi orang, untuk minta maaf berat. Masa saya akan minta maaf? Ya. Toh dia juga bawahan saya. Mentang-mentang dia adalah atasan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, dia semena-mena kepada bawahannya, menzolimi bawahannya. Kemudian untuk minta maaf dia gengsi. Dia merasa dia lebih hebat daripada bawahannya. Akhirnya pada hari kiamat dia pun harus merelakan pahalanya untuk dia transfer kepada orang-orang yang dia zalimi.